Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi hari yang cerah dan terdapat pasangan suami istri yang tinggal satu rumah sibuk dengan persiapan mereka masing-masing untuk menjalani aktivitas. "Reina, tolong buatkan aku segelas kopi," pinta Gus Adnan kepada Reina yang sedang mencuci piring kotor. "Iya, tunggu sebentar ya," jawab Reina lalu segera membuatkan segelas kopi. Reina membuatkan segelas kopi, Reina menyajikan tepat di hadapan Gus Adnan. "Gus, aku berangkat dulu ya," ucap Reina. "Iya, hati-hati. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Setelah kepergian dari Reina, Gus Adnan duduk sendirian di meja dapur. Hari dia tidak pergi mengajar karena anak-anak santri ada kunjungan ke pondok pesantren di luar kota. Bel rumah berbunyi yang menandakan ada tamu di pagi hari ini. Gus Adnan lalu segera membuka pintu rumahnya tersebut dan terdapat Ridwan yang datang di jam 7 pagi. Setelah mempersilahkan temannya itu masuk, Gus Adnan pergi ke dapur untuk menyiapkan teh. "Kenapa pagi-pagi sekali ke sini?" tanya Gus Adnan lalu duduk di kursi tunggal. "Aku hanya ingin berkunjung," jawab Ridwan. "Berkunjung ke pagi hari seperti ini? Bukannya kau seorang yang sibuk dengan kegiatan di kampusmu?" tanya Gus Adnan. "Pekerjaanku sudah selesai dan aku hanya ingin mengunjungi rumahmu saja," balas Ridwan sambil meminum teh yang dibuatkan Gus Adnan. "Apakah ada yang ingin kau sampaikan?" tebak Gus Adnan. "Kau kan sudah pernah bilang, aku harus mengawasi istrimu itu selama di kampus dan aku akan menyampaikannya sekarang." Gus Adnan mengangguk semangat dan siap mendengarkan seluruh kegiatan istrinya selama di kampus. Reina itu anaknya tidak mau bergaul tapi dia mempunyai satu teman yang satu jurusan dengannya. Dia laki-laki. Kerutan di dahi Gus Adnan terlihat ketika mendengar penjelasan dari temannya tersebut. "Laki-laki." Reina tak pernah bercerita jika dia mempunyai teman di kampus, balas Gus Adnan. "Mungkin dia tidak ingin bercerita kepadamu. Aku dengar juga dari dosen yang mengajar di kelas istrimu. Mereka selalu bersama setiap ada pekerjaan kelompok," ujar Ridwan. "Temannya hanya laki-laki saja?" tanya Gus Adnan dengan mata mencincing penasaran. Apakah ingat kejadian di mana Reina menghajar mahasiswi dari jurusan hukum? Dia melindungi teman perempuannya yang dibuli. Gus Adnan mengangguk. "Dia melindungi sepupu dari teman laki-lakinya itu," ujar Ridwan. "Sudah berapa lama laki-laki itu berteman dengan Reina?" tanya Gus Adnan masih penasaran. "Dari ospek udah deket karena Reina yang diem aja, jadi laki-laki itu duluan yang ngajakin," balas Ridwan. "Reina ceritanya tentang masa kecil saja. Ya makanya pulang itu jangan malam-malam. Gak tahu apapun tentang istrinya sama sekali," sindir Ridwan. "Itu udah berlalu. Tetep aja sampai bertengkar kan mereka kemarin," ujar Ridwan. Gus Adnan menghela nafas lalu menyeruput kopinya. "Enggak ke pondok?" tanya Ridwan melihat temannya masih santai di rumah. "Enggak, mereka lagi keluar kota," jawab Gus Adnan seadanya tapi wajahnya nampak kesal dan kusut. "Cemburu?" tanya Ridwan menggoda temannya tapi Gus Adnan tidak menggeleng atau mengelak apapun. "Adnan, kalau kamu mencintai wanita itu lebih baik ungkapkan saja perasaan itu. Dia istrimu, masa kalian menikah dengan perjodohan tanpa adanya cinta di antara kalian?" nasihat Ridwan. "Sepertinya, aku duluan yang menyukai dia tapi jangan dijadikan acuan, jika aku menyukai dia. Reina memiliki paras cantik tapi sifatnya yang dingin membuatku agak kesusahan." "Kesusahan apa itu Gus?" "Kesusahan cara memasuki hatinya." Ridwan tertawa terbahak-bahak. "Aku sudah tidak mood bercanda. Pergilah," usir Gus Adnan. "Masa rasa cemburumu membuatmu tidak mood?" Ridwan terkekeh geli melihat temannya yang tak mau mengakui perasaannya. "Enggak,
balasnya ketus. Ridwan tersenyum melihatnya. Tenang saja, laki-laki yang berteman dengan istrimu bukan lelaki yang gampang menaruh perasaan terhadap seseorang. Jelas Ridwan. Lalu, siapa tahu perkataanku barusan bisa menenangkan rasa cemburumu. Ujar Ridwan tersenyum puas. Sudah sana pergi. Usir Gus Adnan. Hahaha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus Adnan beranjak dari duduknya lalu kembali ke dapur untuk melanjutkan pekerjaannya yang sempat tertunda. Reina sudah sampai rumah tepat saat azan duhur berkumandang. Perempuan itu dengan tubuh letih langsung merebahkan tubuhnya di atas sofa empuk. Pandangan Reina turun kepada meja ruang tamu yang masih terdapat cangkir minuman juga teko teh di sana. Sepertinya ada yang baru saja bertamu. Gumam perempuan itu lalu bangkit dan membereskannya. Reina berjalan dengan nampan berisi cangkir teh dengan tekonya. Perempuan itu bisa melihat Gus Adnan masih duduk di atas kursi dengan laptop yang sedari awal tadi ia lihat. Reina berjalan mendekat dan mengintip pekerjaan Gus Adnan. Gus Adnan menoleh sekilas. Reina mencincingkan matanya heran. Tidak biasanya Gus Adnan pendiam seperti ini tapi biarkan saja. Reina mencuci bekas gelas yang digunakan tamu tadi lalu melihat isi kulkas. Perempuan itu lapar sekali. Reina, sholat duhur dulu. Tegur Gus Adnan. Ditunda dulu boleh enggak? Aku lapar. Nego Reina berharap. Sholat dulu. Lapar Gus. Reina mengentakkan kakinya kesal. Tidak baik Reina. Makan dululah Gus. Nanti sholatnya gak konsentrasi. Rengek Reina. Sholat Reina. Iya. Ish. Cerewet. Reina lalu berjalan naik ke atas untuk menunaikan sholat duha. Gus Adnan berdiri dari duduknya dan memasakkan makanan untuk Reina. Pasti perempuan itu semakin rewel karena lapar yang melanda dalam perutnya. Maklum saja selera makan Reina banyak. Bahkan saat mencoba masakan catering pernikahan mereka, Reina menambah 3,5 piring saja karena diomelin oleh Bunda Eli yang merebut piring dari Reina. Ditonton oleh banyak tamu tapi Reina sama sekali tak punya malu. Setelah selesai memasak, Gus Adnan kembali ke tempatnya semula lalu terdengar langkah kaki cepat mendekati dapur. Wah, makanan! Teriak Reina senang lalu segera mengambil piring. Gus, kenapa sih diem terus? Tanya Reina menatap Gus Adnan yang duduk di depannya. Kerjaan saya banyak, jadi capek. Jawab Gus Adnan dengan muka suram. Oh alah. Reina tak bertanya lagi tapi sesekali perempuan itu melirik ke arah Gus Adnan yang beberapa kali menghela nafas panjang. Entah gunanya apa. Aneh banget sih. Batin Reina. Gus, kalau capek jangan diterusin. Kata Reina membuat Gus Adnan menatap istrinya tersebut. Nanti gak cepet selesai. Balas Gus Adnan lalu kembali fokus ke pekerjaannya. Nanti sakit, ucap Reina. Gus Adnan hanya diam tak menanggapinya lebih lanjut. Reina bermumam sebal dalam hati karena Gus Adnan tiba-tiba saja diam. Andai kamu tahu. Berhari-hari berlalu tapi keresahan hati Gus Adnan tidak lega mendengar penjelasan Ridwan kemarin. Jadi setelah Reina pulang dari jam kuliahnya, Gus Adnan meminta perempuan itu untuk duduk di sofa menunggunya yang hendak menyelesaikan salat asyar. Kenapa sih Gus? Mukanya serius banget. Aku berasa kayak diinterogasi. Komentar Reina melihat wajah dari laki-laki di seberangnya itu. Saya cuma mau nanya seputar kuliahmu aja karena kan selama ini saya tidak pernah bertanya tentang bagaimana kuliahmu. Reina mengangguk paham lalu menunggu pertanyaan yang akan diajukan oleh Gus Adnan. Kamu punya teman? Tanya Gus Adnan. Alhamdulillahnya sekarang punya temen sih Gus. Jawab Reina santai. Siapa? Dia cewek kok Gus sama cowok. Ucap Reina. Namanya siapa? Tanya Gus Adnan. Karin sama Leon. Mereka ini sepupu dari pihak ibunya Leon. Mereka satu kampus tapi beda fakultas sih. Jelas Reina. Gus Adnan tidak akan mengira jika Reina jujur, bahwa dia memiliki teman laki-laki seperti apa yang dikatakan oleh Ridwan.
Gus Adnan mengira mungkin Reina akan berbohong memiliki teman perempuan saja atau bahkan tidak memiliki teman. Sejak kapan emang kenalnya? Kalau Leon itu sejak ospek dan kalau Karin itu semenjak kejadian itu sih, kita akrabnya, ujar Reina. Terus kamu kan temenan sama Leon itu, kamu nggak ada naruh hati sama lelaki itu? Tanya Gus Adnan sambil menekan kata, lelaki itu. Enggak tuh. Kita berteman ya, cuman temenan aja, nggak sampai melibatkan perasaan. Lagi pula aku sama Leon itu ya Gus, itu sama-sama gak cocok satu sama lain. Ya kalau kita awalnya temenan dari ospek terus kita yang biasanya cuman ketawa ketiwi nggak pernah serius tiba-tiba pacaran, ih amit-amit. Reina memasang wajah geli. Terus kok kamu sama dia terus kalau kamu gak cocok? Tanya Gus Adnan heran. Ya karena aku sama Leon itu satu jurusan dan karena aku nggak punya temen selain dia di jurusanku, akhirnya ya kita sering berdua. Jelas Reina. Lagian tumben banget sih nanyain tentang kuliahku. Biasanya nggak pernah kepo tuh. Ujar Reina ketus. Saya kan penasaran aja. Lagi pula, kamu sekarang yang menjadi tanggung jawab saya. Ya kali, saya anggurin. Balas Gus Adnan dengan aksen gaul ala Reina. Siapa tahu aja sih Gus, karena kan di pondok pasti banyak kerjaannya. Apalagi dari rumah kita ke pondok pesantren itu agak lumayan jauh sih. Reina menggaruk tekuknya yang tidak gatal. Kamu nggak usah pikirin atau merasa bersalah karena kita nggak tinggal di lingkungan pondok Reina, karena Umi dan Abi memperbolehkan kita membeli rumah di luar pondok pesantren. Umi dan Abi tahu kok maksud dari kita agar membeli rumah di luar kawasan pondok pesantren. Selain karena privasi, jika terjadi hal sesuatu seperti pertengkaran, kita tidak jadi bahan omongan sekitar. Nasihat Gus Adnan. Iya Gus, aku awalnya waktu bilang gitu khawatir Umi sama Abi nggak setuju, aku bilang kayak gitu tapi alhamdulillahnya, Umi waktu kita mau berangkat ke sini Umi bilang nggak apa-apa karena Umi tahu bahwa kita juga mempunyai privasi setelah menjadi suami istri. Kata Reina, ya bagus kamu nggak usah mikirin terlalu lama. Iya Gus, terus itu temen kamu yang Leon itu anak mana? Tanya Gus Adnan. Mereka kembali ke dalam topik. Ya dia itu sebenarnya tuh anak Bandung. Balas Reina. Emang dia nggak tahu kalau kamu udah nikah? Tanya Gus Adnan masih penasaran. Enggak sama sekali karena waktu aku izin kuliah yang kita ternyata nikah itu, aku nggak sama sekali ngasih tahu dia. Walaupun, dia jadi teman dekat aku. Biarkan waktu yang menjawab. Jelas Reina lalu mulai menaruh curiga terhadap Gus Adnan. Kenapa sih nanyain Leon? Udah ya Gus, interogasinya. Aku capek. Ujar Reina. Ya udah sana mandi. Reina beranjak dari sofa pergi menuju kamarnya meninggalkan Gus Adnan. Sedangkan lelaki itu segera mengambil handphone dan menghubungi temannya. Ada suatu hal yang harus ia selesaikan tanpa sepengetahuan dari Reina sendiri. Ridwan beberapa kali harus menahan tawanya melihat temannya itu yang rela datang ke kampus istrinya sendiri untuk menanyakan langsung kepada lelaki yang membuatnya overthinking beberapa hari lalu. Anaknya baik kok, lagi pula Reina kan udah bilang bahwa mereka nggak bakal naruh hati satu sama lain. Ucap Ridwan, aku cuma mau mastiin aja kalau dia itu dapat teman yang baik karena dia kan sekarang tanggung jawab aku. Lagi pula orang tuanya kan juga udah berpesan buat jaga Reina. Elak Gus Adnan. Ya udah terserahmu. Anaknya udah aku panggil buat ke ruanganku. Lalu terdengar suara ketukan pintu disusul dengan suara lelaki yang meminta izin untuk masuk. Ridwan membalasnya dengan sedikit berteriak lalu pintu terbuka menampilkan seorang mahasiswa laki-laki dengan pakaian rapi masuk ke dalam. Maaf Pak Ridwan, ada apa memanggil saya? Tanya Leon sopan. Ya, lelaki itu harus berhadapan dengan dua orang yang satu ia kenali dan satunya tidak. Gus Adnan kemarin menelepon Ridwan untuk bertemu dengan teman istrinya. Sini Leon yang mau ngomong sama kamu bukan saya tapi ini. Ridwan menitah Leon untuk mendekat dan memberikan tempat duduk.
tepat di hadapan Gus Adnan yang menatapnya tak berekspresi. "Saya tinggal ke ruang rektor dulu ya. Saya dipanggil sama rektor." Pamit Ridwan. Setelah kepergian dari Ridwan, Gus Adnan memulai percakapan mereka. "Kamu temennya dari Amrayna ya?" tanya Gus Adnan memulai percakapan. "Iya Pak, kenapa mau temenan sama dia?" tanya Gus Adnan. "Karena sewaktu ospek cuman dia doang yang enggak berbaur, jadi saya kasihan. Saya ngajak dia buat satu kelompok sama saya dan yang lainnya." Jelas Leon. "Terus kalian pacaran?" tanya Gus Adnan dengan nada agak ketus. "Ya Allah Pak, ya enggak lah. Reina aja bocahnya brutal kayak gitu dan dia bukan tipe saya dan saya juga tidak pernah menaruh perasaan kepada dia." Jelas Leon lagi. "Beneran? Beneran Pak, kalau saya bohong nih cubit aja kulit saya. Saya nggak pernah menaruh perasaan kepada Reina, cuman memang beberapa kali mahasiswa maupun mahasiswi selalu bertanya kalau saya itu pasti naksir sama Reina. Padahal nyatanya kita cuma pure temenan tanpa adanya campur tangan dari yang namanya cinta." Jelas Leon. Leon pun heran dengan lelaki di depannya ini, memang dia siapanya dari Reina sampai menanyakan hal seperti itu. "Oh begitu, jadi bener-bener cuma pure temenan aja." "Iya Pak, jadi jangan pernah ngira kita sama-sama suka satu sama lain, kita aja nggak suka lihat orang pacaran. Ya siapa tahu nanti kalian ikut-ikut mau pacaran," kata Gus Adnan. "Astagfirullah Pak, nggak bakal lah. Amit-amit deh pacaran sama Reina," ujar Leon dengan muka geli. "Ya sudah kalau begitu kamu boleh kembali ke kelasmu. Saya tahu mungkin kamu ada kelas matkul hari ini," ucap Gus Adnan. "Makasih ya Pak, jangan sampai Reina tahu ya," peringat Gus Adnan. "Iya Pak, tenang aja. Aman kok." Leon memberikan satu jempol kepada Gus Adnan. "Kalau kamu sampai bocorin ini kamu saya sunat dan suruh dosenmu kasih nilai 0. ancam Gus Adnan. "Iya Pak, tenang aja ya Allah." Leon bergegas pergi dari sana setelah berpamitan. Gus Adnan terdiam di tempatnya lalu terdengar pintu terbuka kembali yang ternyata itu Ridwan. "Udah puas ya ketemu sama anaknya? Sekarang kamu mending balik aja deh," usir Ridwan. "Ngusir kamu? Lah ngapain orang ini ruangan gua?" balas Ridwan. "Ya sudah saya mau pulang. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Beberapa kali melamun saat di pelajaran matkul tadi hingga lelaki itu di rumah, dia tetap melamun memikirkan seorang lelaki yang berbicara kepadanya tadi. Ya kali itu kakaknya Reina, orang dia aja anak tunggal. Gumam Leon. Kalau itu kakak sepupunya pun kayaknya nggak mungkin karena semuanya ada di luar kota, nggak mungkin kan tiba-tiba langsung nyamperin. Apa jangan-jangan itu suaminya ya? Leon berpikir lagi. Karena setelah Reina libur pada awal semester Leon sedikit ada rasa curiga dengan temannya itu. Ya kali itu suaminya, tapi kalau beneran suaminya sih, ya nggak apa-apa. Toh, cewek kayak Reina tuh cocok banget udah punya suami. Gumam Leon. Leon lalu tak memikirkannya lebih lanjut karena dia sudah mengantuk sekali. Entah siapapun lelaki itu, Leon berharap dia adalah lelaki baik yang mengenal Reina. Keesokan harinya yang bertepatan dengan hari Kamis. Satu jurusan Reina ada praktek. "Lele, lo bawa cat warna merah gak?" tanya Reina. "Bawa kok, kalau mau minta, aku bawa 1 ember," cerocos Leon. "Makasih ya." Para mahasiswa lalu mulai melukis sambil dijelaskan oleh dosen yang mengajar. Kegiatan mereka berada di ruang lukis bukan di ruang kelas. Reina terlalu fokus hingga tidak sadar sang dosen ada di sebelahnya. "Nah, ini rapi. Astagfirullah." Reina refleks kaget dan menoleh ke sebelah kanannya. "Ya Allah Pak, bikin kaget." Pak Trimurto tidak menanggapi hal itu lalu ia menoleh ke arah Reina. "Lanjut S2 mau Re?" tanya Pak Trimurto. Reina menggaruk tekuknya yang tak gatal. "Males Pak, ketemu guru killer," jawab Reina. "Loh ya udah saya ngajar kamu di S2," ucap Pak Trimurto santai. "Bisa gitu ya Pak,
Tanya Reina heran. Bisa. Tinggal ngomong ke rektor doang. Balas Pak Trimurto santai. Gak deh Pak, aku gak ada rencana lanjut kuliah. Ujar Reina. Ya udah kalau gitu. Kemarin lawan anak hukum menang apa kalah? Tanya Pak Trimurto. Reina tertawa renyah. Dosennya memang asyik sekali. Sudah tua memang tapi Pak Trimurto gaul selayaknya anak muda. Saat tahu ada mahasiswinya terlibat gelut dengan anak hukum, Pak Trimurto hanya bertepuk tangan saja di ruangannya. Katanya itu kreativitas dari mahasiswinya. Menanglah Pak, babak belur musuhnya. Jawab Reina. Baguslah, gak bikin malu jurusan seni. Pak Trimurto menepuk pundak Reina lalu pergi mengecek lukisan mahasiswa lain. Reina kembali melukis. Kali ini Leon juga ikutan serius. Biasanya mereka akan bercanda mencoret celemek masing-masing. Reina berjalan sambil menenteng lukisannya agar dijemur di luar. Ini salah satu kebiasaan yang disuruh Pak Trimurto. Katanya biar cepat kering. Jika ditaruh di ruangan lukisan tadi tidak akan cepat kering. Ih jelek banget yang ini. Reina menatap lukisan Leon yang lebih dominan warna kuning. Asyik melihat lukisan milik teman-temannya. Ada seseorang berjalan cepat menghampirinya yang masih memakai celemek putih. Dasar perebut, Reina langsung dijambak begitu saja. Kejadian itu sangat cepat sekali. Reina yang tak siap mengaduh kesakitan lalu ia melihat pelaku yang menjambaknya. Mata itu seketika menajam setelah tahu siapa pelakunya. Azahra. Ia datang dengan pakaian muslim memang tapi kelakuannya astagfirullah. Dasar perempuan jalang, orang gila, lo rebut calon suami gue. Teriak Azahra. Reina yang takut identitasnya terbongkar langsung menarik hijab Azahra dan berganti mencengkram kedua tangan Azahra. Kekesalan Reina memuncak lalu tanpa ampun menonjok wajah perempuan itu. Perkelahian itu tidak ada yang berani menghentikannya. Terutama para mahasiswa laki-laki yang agak takut dengan Reina. Jika mereka membantu bisa terkena pukulan dari perempuan itu. Jadi, mereka hanya bisa menonton saja dan ada beberapa yang berjalan menjauh karena pukulan Reina yang ia layangkan sangat tak mengasihani lawannya. Reina tak peduli, jika di depannya adalah sesama perempuan. Ngomong apa lo? Jawab anjing. Lo kalau mau ambil-ambil aja. Lo kayak gini aja lemah. Bentak Reina. Lo itu ya. Udahlah jadi penganggu di rumah tangga orang sekarang mau labrak gue. Bentak Reina. Karin berlari ke jurusan seni karena mendengar Reina menghajar seseorang. Leon katanya ada kumpul UKM. Karin segera berlari menuju seseorang yang pasti bisa menolongnya. Pak Ridwan. Tolongin itu ceweknya. Kasian banget. Anjir ke iblis si Reina. Apa emang anak iblis ya dia? Gak ada rasa kasihan sama sesama perempuan. Ya Allah. Reina istighfar. Ini cowok-cowok gak mau hentiin itu. Weh pisahin dong. Anjir Pak Ridwan turun tangan langsung dong. Seorang mahasiswi terkejut melihat salah satu orang penting di kampus turun tangan. Ridwan berjalan menuju Reina yang masih memukul dengan Azahra yang mencakar tangan Reina. Stop, stop. Stop. Ridwan menarik tangan Reina agar berhenti dan segera mencengkram erat. Karin membantu Azahra bangun dari tidurnya di rumput taman dibantu dengan beberapa mahasiswi. Karin antarkan dia ke rumah sakit atau kemanapun itu. Sepertinya luka-lukanya itu, luka yang serius. Perintah Ridwan. Ambreina Kalista. Ke ruangan saya sekarang. Ucap Ridwan mutlak. Reina tak membantah dan mengikuti langkah kaki Ridwan menuju ruangan laki-laki itu. Sepanjang koridor semua menatap Reina. Reina yang geram lantas menatap balik sambil berseru. Gak usah lihatin gue. Semua orang kompak mengalihkan pandangan mereka. Reina sampai di ruangan Ridwan lalu duduk begitu saja. Kenapa bisa sampai seperti itu? Tanya Ridwan dengan nada tegas. Ia hanya ingin Reina mau menjawab saja. Ridwan juga sengaja tidak menelepon Gus Adnan. Dia duluan yang datang. Dia datang sambil teriak, perebut calon suami orang.
Petik 2. Dia duluan juga yang narik rambut aku. Jelas Reina dengan wajah kesalnya. Ridwan menghela nafas panjang, Reina, tapi itu terlalu berlebihan bagi seorang Nin. Tolong jangan sangkut pautkan aku dengan gelar Ning itu. Aku tahu aku seorang istri seorang gus pesantren, tapi ini di luar pondok pesantren, jadi jangan membandingkan dengan nama itu. Ucap Reina dengan sorot mata yang marah. Maaf Re, maksud aku bukan gitu. Aku cuman gak mau rektor mengeluarkan kamu dari kampus ini. Ujar Ridwan merasa bersalah. It's okay. Kalau dikeluarin aku bakal jujur apa adanya. Dia bukan berasal dari mahasiswi di sini, jadi dia yang bakal kena sanksi. Jelas Reina menenangkan. Adnan gimana? Dia kemarin kepikiran banget tahu. Ujar Ridwan. Kepikiran apa? Dari kemarin wajahnya gak enak dilihat. Balas Reina cuek. Ridwan menahan senyumannya. Kedua orang yang kurang peka dijadikan satu dalam hubungan rumah tangga sangatlah mengasyikkan. Ya nanti kamu tahulah ya. Sahut Ridwan tak memberi tahu Reina. Apa sih maksudnya? Kenapa? Gus Adnan marah aku sibuk kuliah. Protes aja ke Pak Trimurto. Kata Reina. Kalian ya, udah kurang peka satu sama lain dan sekarang kurang komunikasi. Makanya cepet nyatain perasaan sana. Reina memutar bola matanya malas. Apa sih enggak jelas banget, gumam Reina. Reina lalu keluar dari ruangan Ridwan, tak lupa ia berterima kasih kepada lelaki dewasa itu. Setelah ini pasti Pak Trimurto akan membuat wawancara dadakan kepadanya. Gus Adnan menatap tajam ke arah Azahra yang mukanya sudah lebam semua. Perbuatan siapa kalau bukan istri bandelnya ini? Tak suka diatur, tak mau mendengarkan ataupun menuruti aturan apapun itu dan sesukanya sendiri. Gus Adnan dibuat pening melihat kelakuan istrinya yang sangat nakal sekali. Untungnya Allah memberikan kesabaran seluas samudera yang tiada hentinya. Pak Yasri, yang memulai sudah jelas bukan Reina tapi anak Anda sendiri. Bagaimana dia berani memukul anak saya? Papa Gani berkata tegas. Tapi anak Anda terlihat baik-baik saja Pak Gani, sedangkan anak saya. Lihat, mukanya babak belur semua. Sahut Pak Yasri. Tapi yang memulai keributan tetap saja Azahra. Kekanakan sekali ya putri Anda, hanya karena seorang laki-laki ia bisa bersikap seperti itu kepada putri saya. Kata Papa Gani. Abi Huzan menepuk pelan pundak besannya itu. Abi Huzan juga terkejut dengan hal ini, jadi dia, Umi dan Azizah ke rumah Gus Adnan untuk menyelesaikannya. Jika saya memberi hukuman, apakah nak Azahra sanggup? Ini sudah di luar batas nak. Kamu mengganggu rumah tangga orang yang sudah berkeluarga, itu sangat tidak baik. Nasihat Abi Huzan. Saya sanggup Abi. Bagaimana orang tua Azahra? Tanya Abi Huzan meminta persetujuan. Kami akan mengirimkan putri tunggal kami ke luar negeri saja. Ia akan tinggal di sana hingga bisa mengikhlaskan Mas Adnan. Jelas ibunya. Azahra yang mendengarnya langsung menggeleng tidak terima. Mama, jangan seenaknya mengambil keputusan seperti itu. Ucap Azahra. Itu sudah keputusan, Anda harus mematuhinya. Sahut Azizah yang sudah kepalang kesal. Azahra mengangguk setuju pada akhirnya. Setelah semuanya clear tentang permasalahan ini, kedua orang tua Azahra juga berjanji tidak akan mengganggu hubungan rumah tangga Reina dan Gus Adnan. Kenapa sih enggak dipukul pakai rotan aja? Gumam Azizah yang seakan tak terima. Sudah tidak apa-apa, kita memaafkannya saja. Ucap Umi Amima menengahi. Benar itu, kalau tenggelam dalam amarah yang ada dosa. Sahut Bunda Eli. Azizah Mayun mendengarkan perkataan kedua wanita dewasa tersebut. Perempuan itu lalu mengaitkan salah satu tangannya ke dalam lengan Reina. Ouch! Ringis Reina ketika lengannya tidak sengaja ditarik oleh Azizah. Azizah yang terkejut tentu saja langsung refleks melepaskan tangannya dari lengan kakak iparnya tersebut. Kak, maaf. Aku nggak tahu kalau ternyata tangan kakak sakit. Ucap perempuan itu khawatir.
Kayaknya aku patah tulang deh bunda. Ujar Reina santai sambil memegang lengan kirinya. Ya Allah, Papa ayo ke rumah sakit periksa anak gadismu ini. Ucap Bunda Eli yang jadi ikutan santai. Papa Gani menghela nafas panjang lalu berdiri dari tempat duduknya. Ya udah ayo, lengan kiri anak Anda patah. Untungnya cepat kesini ya, jadi masih bisa ditolong. Bunda Eli melirik putrinya yang malah santai saja seolah tak kesakitan. Tuh dengerin, kamu ya aneh-aneh main berantem terus. Berantem sama Joel sana, di ring tinju. Anak kok dibilangin susah sih ya Gusti. Bunda heran Adnan bisa sesabar ngadepin kamu tuh amalannya apa ya Allah. Reina dengerin Bunda. Bunda Eli melihat anaknya yang malah berpura-pura tertidur. Bunda, ini rumah sakit jangan berisik. Sahut Reina. Tuh lihat Adnan istri kamu. Bandelnya Masya Allah. Bunda Eli menunjuk Reina dengan dagunya. Gus Adnan hanya terkekeh. Ia juga heran dengan Reina yang tak mau mendengar teguran dari siapapun. Di rumah tolong tetap diawasi ya. Anak Anda memakai arm sling. Jelas dokter. Masih bisa beraktivitas kan dok? Tanya Reina. Bisa, asal hati-hati ya karena dalam masa pengobatan. Ucap sang dokter. Aman dok, jangan aneh-aneh. Sahut Bunda Eli. Oh saya lupa, pasien harus dirawat inap ya. Reina melotot kaget. Enggak mau. Pokoknya banyak-banyak sabar aja ya ke Reina. Bunda malu tadi dia teriak kayak monyet gitu dikira di hutan kali ya. Pokoknya, kamu sabar-sabar aja Adnan. Bunda gak tahu amalan apa yang kamu buat biar sabar ngadepin Reina. Jelas Bunda Eli. Reina tertidur setelah dokter menyuntikkan obat tidur. Ya, Reina sempat tantrum tak mau rawat inap tapi ini demi kesembuhan lengannya yang patah. Nanti Bunda sampaikan ke Abi sama Umi. Masalah rumah, nanti Bunda panggilkan orang bersih-bersih. Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa Bunda, maaf ya merepotkan. Sama sekali enggak. Bunda pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari kedua Reina dirawat inap sangat membosankan. Pagi hari ia sudah menerima tugas dari Pak Trimurto langsung. Pak Trimurto juga mengirim pesan selamat karena Reina menang dalam pertengkaran dan akan menambahkan nilai. Pak Trimurto juga akan membelikan makanan kesukaan Reina, jika sudah pulang dari rumah sakit. Reina setuju saja. Lagi pula Pak Trimurto selaku dosennya yang menawarkan tambahan nilai. Tenang saja Pak Trimurto tidak pilih kasih kok. Dosen itu akan mengapresiasi anak didiknya yang membantu hal-hal kecil. Sudah bangun? Tanya Gus Adnan masuk dengan menenteng sarapan pagi. Sudah. Boleh gak sih pulangnya sekarang? Tanya Reina sudah muak dengan rumah sakit. Masih ada 1 hari lagi Reina. Sabar dikit lagi aja. Jawab Gus Adnan lalu duduk di dekat ranjang pasien Reina dan meletakkan kresek berisi sarapan pagi di atas nangkas. Kamu nunggu perawat datang. Ujar Gus Adnan. Cek, mau dong. Reina melirik sarapan Gus Adnan yaitu nasi padang dengan nasi yang masih hangat. Kamu sakit, halah tangan doang bukan jantungan. Balas Reina. Astagfirullah Reina. Istighfar. Omongan bisa jadi doa loh. Balas Gus Adnan dengan mulut ceplas-ceplos Reina. Astagfirullah. Saya mau nanya ke kamu. Saya nanya serius ini. Ucap Gus Adnan dengan wajah serius. Reina menyipitkan matanya curiga. Aku gak mencuri makanan Gus ya. Ujar Reina klarifikasi dadakan. Kenapa sih Reina? Saya gak mau nanya tentang makanan. Toh, 1 kulkas buat kamu itu makanannya, saya kebagian sayuran aja. Balas Gus Adnan. Oh iyakah? Serius, saya mau nanya ini. Potong Gus Adnan cepat sebelum Reina semakin menjadi. Apa? Kamu udah ada rasa enggak sama saya? Tanya Gus Adnan. Reina memikirkan perkataan Gus Adnan barusan. Sebenarnya, jika ditanya sih belum.
Reina belum siap karena jika dia merasakan hal itu dia bisa kecintaan banget. Saya nanya karena setiap kali Azahra mau rebut saya kamu langsung posesif gak ngebolehin. Saya pikir kamu udah ada rasa sama saya. Jelas Gus Adnan. Ya mikir dong Gus. Mana ada istri yang rela suaminya direbut secara terang-terangan. Hah, kalau aku bilang belum enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting kamu jujur itu sudah lebih baik Reina. Jangan semua yang ngaganjel di hati kamu itu menjadi rasa penasaran tak berujung. Kamu bisa nanya ke saya. Gus juga, kalau ngomong jangan pakai saya. Ucap Reina sinis. Saya usahakan karena kamu termasuk orang yang gak saya kenal. Balas Gus Adnan. Mulut Reina terbuka terkejut mendengar jawaban dari Gus Adnan. Oh gitu ya, asing. Gus Adnan langsung tersadar dengan perkataannya barusan, maksud saya kita kan sekedar perjodohan Reina cuman karena kebiasaan ngomong formal sama orang asing. Jelas Gus Adnan. Halah bohong. Gus Adnan masa gak tahu surat An-Nahl ayat 105. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Saya salah ngomong Reina. Masa sih? Gus Adnan menghela nafas sabar tapi sebelum lelaki itu menjawab suara ketukan pintu disusul suara suster datang membawa makan pagi. Maaf ya sedikit terlambat, ucap sang suster. Enggak apa-apa sus. Reina menatap sarapannya dan mulai menikmati sarapan tersebut. Walaupun hambar tapi Reina tak masalah asal tidak basi. Bersambung.